Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Jin merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari api. Agak berbeda dari makhluk lainnya. Selain memiliki sifat fisik yang berbeda, jin juga dapat berubah dalam wujud yang mereka inginkan. Jin menjadi salah satu makhluk yang harus diwaspadai, sebab ia bisa menjadi salah satu faktor penggoda manusia agar melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Godaan ini mampu menjerumuskan manusia ke dalam api neraka di akhirat kelak. Maka dari itu kita harus berperang melawan segala godaan makhluk yang satu ini. Ternyata tidak hanya kita, bahkan sejak zaman dulu sudah ada orang-orang yang sudah bertempur melawan jin ini. Siapa sajakah mereka? Berikut informasi selengkapnya. 1. Rasulullah bertempur dengan jin ketika sholat. Orang pertama yang bertempur melawan jin adalah Rasulullah SAW. Beliau melawan makhluk laknat ini ketika tengah melaksanakan sholat. Saat sedang melaksanakan sholat, Rasulullah SAW diganggu oleh jin yang ingin merusak kekhusyuannya. Lantas apa saja yang dilakukan beliau untuk memeranginya? Hal tersebut tertuang dalam sabda Rasulullah SAW. Artinya, sesungguhnya syaitan merintangiku dan berbuat kasar kepadaku untuk merusak salatku. Namun aku diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkannya hingga aku pun mencekiknya. Sungguh muncul dalam diriku keinginan untuk mengingkatnya pada salah satu tiang di masjid hingga pagi, agar kamu dapat menyaksikannya. Namun tiba-tiba aku teringat ucapan saudaraku Sulaiman, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tak layak buat seorang pun sesudahku." Quran Surat Shad ayat 35. Maka Allah pun menolaknya dalam kehinaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa ketika Rasulullah sholat dan setan datang, lantas beliau memegang, menjatuhkan dan mencekiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Hingga aku merasakan lisanya di atas tanganku. Kalau bukan karena doa Nabi Sulaiman, niscaya ia tetap diikat hingga orang-orang melihatnya." Dua, Ubay bin Ka'ab dan Abu Hurairah menangkap dan menginterogasi jin pencuri. Kisah kedua orang yang juga bertempur dengan jin adalah Ubay bin Ka'ab dan Abu Hurairah. Dahulu, Ubay bin Ka'ab memiliki suatu wadah untuk mengeringkan kurma. Dalam wadah tersebut terdapat biji kurma. Akan tetapi pada suatu hari, ia menemukan bahwa biji tersebut berkurang. Mengetahui hal tersebut, akhirnya ia berjaga setiap malam. Pada suatu malam, ketika ia tengah menjaga wadah biji kurma tersebut, muncullah satu makhluk seperti seorang anak yang sudah balik. Ia memberi salam, akan tetapi anak tersebut tidak menjawabnya. Lantas ia berkata, "Engkau manusia atau jin?" Makhluk itu menjawab, "Jin." Aku berkata, "Perlihatkanlah tanganmu." Ternyata tangan itu adalah tangan anjing dan rambutnya pun rambut anjing. Aku berkata, "Beginilah bentuk jin." Jin menjawab, "Engkau telah mengenal bentuk jin, tetapi di antara mereka ada lagi yang lebih menakutkan dariku." Aku bertanya, "Mengapa engkau mencuri?" Jin itu menjawab, "Aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang gemar bersedekah. Karena itu aku ingin mendapatkan sebagian dari makananmu." Aku bertanya, "Apa yang dapat menghalangi kalian golongan jin dari mengganggu kami?" Jin itu menjawab, "Ayat kursi." Setelah itu aku pun meninggalkannya. Dan keesokan harinya aku mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan perihal tersebut. Lalu beliau Rasul bersabda, "Makhluk buruk berkata benar." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tidak hanya Ubay bin Ka'ab, kisah bertempur melawan jin juga berasal dari salah satu hadis Abu Hurairah.
Ia menceritakan bahwa ia ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat pada bulan Ramadan. Pada suatu malam, dirinya kedatangan seseorang yang merangkak untuk mengambil makanan. Lalu Abu Hurairah menangkapnya lalu berkata, pada suatu malam, ia kedatangan seorang yang merangkak untuk mengambil makanan. Abu Hurairah menangkapnya sambil berkata, demi Allah, engkau pasti kubawa kepada Rasulullah SAW. Yang ditangkap itu berkata, aku perlu dan aku mempunyai anak-anak atau keluarga. Maka Abu Hurairah melepaskannya. Peristiwa serupa terulang. Dan pada malam ketiganya, Abu Hurairah berkeras membawanya kepada Rasulullah SAW. Yang ditangkap itu mengimbau sambil mengajarkan kepada Abu Hurairah agar membaca ayat kursi sebelum tidur supaya terpelihara dari gangguan syaitan. Keesokan harinya, Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah apa yang dialaminya semalam, dan setelah dijelaskannya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia telah berucap benar kepadamu, walaupun sebenarnya dia pembohong. Tahukah engkau siapa yang engkau ajak bicara sejak 3 malam? Tidak, jawab Abu Hurairah. Sabda Nabi SAW, itulah syaitan. Tiga, Khalid bin Walid membunuh jin Uzza. Kisah selanjutnya berasal dari Khalid bin Walid yang membunuh jin bernama Uzza. Dari Abu Al-Tufail, beliau bercerita, ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke daerah Nakhlah, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza dan ternyata Uzza adalah 3 pohon samurah. Khalid pun lantas menebang ke-3 buah pohon tersebut. Ke-3 buah pohon tersebut tergeletak di dalam sebuah rumah. Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu Khalid menghadap Nabi SAW dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Komentar Nabi, kembalilah karena engkau belum berbuat apa-apa. Akhirnya kembali. Tatkala para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, wahai Uzza, wahai Uzza. Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia ketika itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan Uzza sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Komentar Nabi, nah itu baru Uzza. Hadis riwayat An-Nasa'i, Sunan Kubra nomor 11547, jilid 6, halaman 474, terbitan Darul Kutub Ilmiah Beirut, 1411 Hijriah. 4. Ammar bin Yasir berkelahi dengan jin lalu membunuhnya. Kisah terakhir berasal dari Ammar bin Yasir yang berkelahi dengan jin lalu membunuhnya. Al-Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Al-Hasan, bahwasanya Ammar bin Yasir berkata, aku ikut bersama Rasulullah SAW pernah memerangi jin dan manusia. Seseorang bertanya kepadanya tentang memerangi jin, dan Ammar bin Yasir menjawab, Rasulullah SAW mengirimku ke suatu sumur tempat beliau SAW mengambil air. Lalu aku melihat setan dalam bentuknya. Dia menyerangku dan aku pun menyerangnya, sehingga kami terlibat dalam pergulatan. Suatu saat aku menghantam hidungnya dengan batu sekepalan tangan yang kutemukan. Nabi SAW mengatakan, Ammar bertemu dengan setan di sumur dan dia membunuhnya. Ketika aku kembali, Rasulullah SAW bertanya kepadaku dan aku pun menceritakan apa yang kualami. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ammar bin Yasir mendapat pahala dari Allah dengan mengalahkan setan menurut ucapan Rasulullah SAW. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.